Daripada gue main game, tadi encer bocil kematian, mending gue review lah. Sial. Masa tiap gue pegang HP bagus nih, tiap gue mau main HP, game-game mantep, kalau ada bocil sih. Kesan aja dibilang bocil kematian. Serem banget, iya sih serem. Udah. Yang penting kita kembali lagi bersama gue Ian di Teman Ponsel. Jadi yang gue pegang ini HP Asus ROG Phone 5. Siapa sih yang nggak tahu HP Asus ROG? Kalau ngomongin soal siapa sih kira-kira pelopor smartphone gaming flagship, Asus dengan ROG Phone-nya bisa dibilang nih jadi salah satunya. Waktu ngerilis seri pertamanya di tahun 2018, Asus secara konsisten terus ngerilis smartphone gaming yang selalu ditunggu-tunggu oleh mobile gamer di seluruh dunia. Termasuk Asus ROG Phone 5 ini, rilisan keempat yang resmi dirilis pada 18 Juni 2021. Jadi Asus ROG ini bermain di pasar flagship, jadinya bakalan ada persaingan sangat ketat sama HP flagship lainnya. Tapi yang jadi pertanyaannya nih, apa HP ini bisa bersaing dan bisa narik minat kalangan non-gamer? Atau dengan niche-nya, HP ini bisa tampil strong sebagai HP gaming hardcore? Hal pertama kali kalau ngelihat HP ROG Phone 5 ini adalah adanya perubahan dalam chipset. Sebelumnya, chipset yang digunain di ROG 3 itu Snapdragon 865 Plus. Nah, untuk yang sekarang di ROG 5 ini udah pakai Qualcomm Snapdragon 888 sebagai chipset terkuat pada waktu itu. Chipset ini punya CPU clock ultra fast 2,84 GHz dan punya kecepatan 25% lebih kenceng dibandingkan chipset sebelumnya. Sebagai smartphone gaming yang membawa embel-embel ROG, udah seharusnya HP ini punya performa gaming kelas dewa. Dan udah dapat diprediksi dari awal nih, Asus ROG Phone 5 ini terbilang mampu memenuhi ekspektasi. Game super berat sekelas Genshin Impact dengan setting visual high bisa lancar dan berhasil mendapatkan rata-rata di 55-60 fps dengan settingan yang tertinggi. Kayak PC ya, standar PC tuh bagus tuh. Kalau game kayak Genshin Impact aja bisa lancar jaya di HP ini, kalian nggak perlu ragu lagi dong dengan game kesayangan kamu yang lainnya buat main di HP ini. Sebagai informasi nih, unit yang lagi gua ulas ini adalah HP second yang varian paling standarnya. Pakai RAM 8GB LPDDR5 dan punya penyimpanan internal 128GB UFS 3.1. Selain chip Snapdragon 888, Asus kasih opsi untuk mengatur kinerja prosesornya. Tapi bukan overclock maksudnya, tapi lebih ke pengandalian performa ketika suhu meningkat. Cuma ada sedikit isu di luaran sana yang sebenarnya cukup mengganggu pengalaman main game. Saat diatur kesetelan performa Dewa X Mode, hantaran panas akan sangat terasa. Bukan cuma hangat atau panas saja, tingkat panasnya itu udah masuk ke level sangat panas. Walaupun mengganggu, isu ini terbilang sangat wajar. Selain karena chipset Snapdragon 888 yang emang dikenal lebih panas. Asus dalam penjelasan resminya memang sengaja membuat HP ini lebih panas lewat struktur thermal terbarunya. Jadi ROG Phone 5 ini menggunakan struktur metal yang difungsikan buat menyerap panas dari CPU dan baterai. Jadi walau panas ya, HP ini dijamin tetap bisa bikin performa gaming seperti sedia kala. GameCool 5 merupakan sistem pendingin terbaru di ROG Phone 5 yang menggunakan struktur thermal terbaru untuk meredam panas dan berada di tengah-tengah baterai. Hal ini berguna untuk menjauhkan tangan gamer dari panas yang berlebih ketika sedang menggunakannya dalam bermain game. Untuk ngakalin panasnya nih, kalian bisa pakai tuh case plastik biar nggak panas di sininya nih. Terus kalau masih nggak nyaman juga, kalian bisa ganti mode performa ke tingkat paling bawah pun HP ini tetap masih perform kok, meski tidak sesangar X Mode. Lagi pula panasnya juga baru terasa kalau kalian main game super berat seperti Genshin Impact. Game-game lain yang nggak butuhkan visual tinggi kayaknya tuh tetap bisa dimainkan dengan stabil dan HP tetap terasa adem kok. Karena kinerja thermal throttling bakal secara otomatis ngikutin profil dengan atau tanpa X Mode diaktifkan. Serta aksesoris yang terpasang seperti Aero Active Cooler 5 dan meski dengan opsi RAM paling kecil, performa keseharian masih sangat lancar dan ngebut. Jadi
Untuk urusan performa sih gue nggak usah raguin dah dari ROG 5 ini. Selain performanya yang emang number one, Asus ROG 5 ini punya desain yang emang ciri khasnya ROG banget. Dengan kesan gaming yang kuat. Untuk urusan desain, ROG tetap mempertahankan trennya yang sedang mengarah desain kalem dengan kesan gaming yang kerasa. Hal ini pun diimplementasikan di ROG Phone 5 dengan tampilan belakang bodi yang cukup berbeda dan baru jika dibandingkan dengan varian ROG Phone sebelumnya. Nah, buat kalian yang lagi pengen nyari HP-HP second yang murah-murah, lumayan nih kalian bisa lihat di sini nih. Bukan promosi, tapi emang toko sendiri. Asus kayaknya berupaya untuk tampil lebih ramah buat kalangan non-gamer. Sebab desainnya ini kalau kita lihat secara keseluruhan lebih simpel dan kalem dibandingkan para pendahulunya. Sudut-sudut tajam yang bisa nampak pada ornamen di bagian belakang kini tampak lebih berkurang. Hanya kamera yang masih kelihatan edgy. Tapi ornamen lain kini kayaknya tuh lebih kalem. Masih ada logo ROG di bagian belakang yang jadi ciri khas ROG Phone sejak seri pertamanya nih. Tapi logo ROG-nya sekarang nih berformat matrix dot yang bisa dikustomisasi dari segi warna maupun mode pencahayaannya. Mirip-mirip dengan logo pada casing laptop ROG Zephyrus G14 atau G15. Sementara untuk bobot dan dimensi itu masih sama. Terasa mantap, ramping, tapi juga tinggi. Terasa lebih tinggi ya karena emang berbeda hampir 2 cm dari yang sebelumnya. Hal ini karena speaker stereonya yang lebih baik. Layarnya itu lebih besar, plus punya jack audio nih 3.5 mm pada bodi bawah nih guys. Di samping kiri itu ada port USB-C sekunder dengan desain logo pin baru untuk sambungkan ke aksesoris tambahan. Kali ini karetnya mudah dibuka. Minusnya seringkali mudah untuk terbuka sedikit di bagian bawahnya. Ada juga 3 garis antena, mount side port dan slot SIM tray dengan warna yang eye-catchy berwarna merah marun untuk warna hitamnya dan biru untuk warna putihnya. Untuk sisi samping kanan ada sepasang air trigger 5, tombol volume, tombol power, 1 mic dan garis antena. Di sisi atas hadir 2 garis antena, 1 mic, sedangkan di sisi bawah 2 garis antena, 1 mic, 1 port type C dan salah satu sahabat para gamer untuk audio, apalagi kalau bukan audio jack 3.5 mm. Sekarang ROG juga tersedia dengan 2 pilihan warna. Yang pertama yang kita review ROG Phantom Black dan Storm White. Untuk layarnya nih, Asus ROG 5 punya layar AMOLED bening mendukung refresh rate hingga 144 Hz dari Samsung. Layar display AMOLED dari Samsung berukuran 6,78 inci yang telah mendukung refresh rate hingga 144 Hz. Apalagi display ROG Phone 5 punya ultra low latency dengan sampel 300 Hz. Tentunya buat kalian lebih cepat, responsif waktu bermain game, terutama untuk kalian para penggemar game e-sports seperti PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, hingga Call of Duty Mobile. Karena semakin besar touch sampling dimiliki oleh sebuah HP, maka semakin cepat gamer memberikan responsif di dalam game. Apalagi display yang disajikan itu AMOLED dari Samsung yang luas. Jadinya manjain mata banget nih buat kalian yang suka game dengan tampilan mewah. Grafis cakep kayak Genshin Impact dan berbagai game RPG lainnya. Sayangnya untuk saat ini tuh belum ada game-game populer di Indonesia yang mendukung 144 fps tersebut. Sejauh ini tuh cuma PUBG Mobile dan itu juga cuma sampai di 90 fps aja. Selebihnya kalian harus bertahan di rata-rata 60 fps. Tapi untuk ultra low latency tetap berefek ke game apapun, termasuk bagi kamu yang menyukai game rhythm. Layarnya juga telah diperkuat dengan Corning Gorilla Glass 5 di bagian depannya nih, serta Gorilla Glass 3 di bagian belakang. Beralih ke segi audio, harus diakui ini menjadi salah satu aspek yang paling underrated dari ROG Phone 5. Soalnya gue nggak pernah ngerasain pengalaman audio semantap HP ini di device lain. Suara stereo yang keluar bener-bener dah di luar nalar. Tapi masih yang positif ya.
Suaranya kedengaran jernih amat. Detail tapi tetap powerful nendang. Karena speakernya ada di sisi atas dan bawah bodi. Suara yang keluar juga jadi kerasa balance. Rasanya jadi nggak perlu tuh namanya pasang headset. Soalnya kalian dijamin bakal puas dengan presentasi audionya. Kamera dan video biasanya jadi fitur yang paling diunggulin kalau di HP-HP flagship. Terus gimana nih kalau kamera Asus ROG Phone 5? Flagship tapi HP gaming. Karena bawa embel-embel gaming, sebenarnya ekspektasi gua ini ya nggak tinggi-tinggi amat untuk kamera di ROG Phone 5. Kamera yang dipakai pun sama dengan ROG Phone 3. Dengan sensor utama itu di 64 megapiksel Sony IMX686 tanpa OIS, wide angle 13 megapiksel dan 5 megapiksel untuk makro, serta sensor 24 megapiksel untuk kamera selfie. Nah, untuk hasil fotonya secara kualitas nih ya, untuk ukuran IMX686, Asus sudah memaksimalkan potensinya. Tapi lagi-lagi, kalau dibandingkan dengan smartphone lain sekelas harganya, tentu aja bakal tertinggal. Kuncinya adalah atur ekspektasi gue sendiri yang menganggap kameranya itu bagus. Karena balik lagi fokus utamanya adalah untuk gaming. Untuk videonya sendiri, video dapat berjalan dengan sangat maksimal. Apalagi kamu bisa ngerekam video dengan kualitas 8K atau 8K UHD dengan rata-rata hingga 30 fps. Untuk software, secara garis besar ada dua bagian terpisah yang bisa tingkatin pengalaman bermain game lewat ROG Phone 5. Game Genie and Armoury Crate. Yang pertama lebih ke layar pintasan, tambahan ketika bermain game. Atur notifikasi, lihat kinerja hardware secara real time dan lainnya. Sementara Armoury Crate bisa dibilang sebagai portal khusus dengan pengaturan yang komplit. Selain jadi pintasan untuk luncurin game favorit, kamu bisa kendalikan hardware secara utuh, mulai dari performa, sensitivitas air trigger, kualitas grafis, logo ROG di belakang, plus kendali aksesoris tambahan yang sedang terpasang. Punya chipset tinggi, tentunya ROG Phone 5 ini harus didukung dengan daya tahan baterai yang besar juga. ROG pasang dual baterai dengan total kapasitas sebesar 6000 mAh untuk mendukung penggunaan tinggi dari ROG Phone 5. Dengan baterai 6000 mAh, di tangan gua bisa bertahan hingga seharian penuh, bahkan 1,5 hari. Durasi tersebut sudah dengan screen on time sekitar 6 jam. AOD aktif, lampu ROG di bodi belakang diatur biar nyala selama layar depan menyala, atau refresh rate auto maksudnya, tanpa mengaktifkan mode hemat baterai apapun. Wah, awet banget ya. Terus kalau kalian pengen main game sambil di charge, bisa menggunakan mode charge bypass yang ada di menu Game Genie, sehingga power akan langsung memberikan daya ke sistem dan bukan ke baterai. Oh iya, kalian juga bisa kok nge-charge di side mounted port kalau merasa kabel yang berada di sebelah kanan mengganggu pas lagi main. Kesimpulannya, untuk HP Asus ROG 5 ini masih tetap jadi HP gaming terbaik yang udah disempurnain lagi. Gak hanya untuk main game casual, untuk bermain hingga kelas profesional pun bisa banget ini mah. Baik dari segi harga maupun fitur lain yang dibawanya juga bisa disandingkan dengan flagship mainstream non-gaming lainnya. Performa yang ditawarin oleh ROG Phone 5 ini berkat kombinasi display Samsung 144Hz yang jernih, didukung RAM 16GB dan storage 256GB yang lega, pengalaman bermain kalian gak bakalan ngebosenin sama sekali. Untuk harga nih guys ya, ROG Phone 5 ini yang kita review ini berada di 6,099 rupiah aja atau 6,1 juta aja. Coba cek di toko kami. Performa yang ditawarin oleh ROG Phone 5 berkat kombinasi display Samsung 144Hz yang jernih, didukung RAM 8GB dan storage 128GB yang lega, pengalaman bermain kalian gak bakalan ngebosenin kok sama sekali. Kalian akan tetap dimanjakan dengan pengalaman bermain yang kaya di segala sisi. Mulai dari performa yang stabil, layar yang bagus, dan gak takut mengalami framing sama sekali.
terutama sektor audio yang cukup spesial. Audio dan visual yang mantap, performa tinggi digabungkan dengan baterai prima. Yang kurang dari ROG Phone 5 ini cuma ada di sektor kamera. Walaupun masih oke sih, asal jangan harap setara dengan flagship lain. Terus juga minusnya ada di fitur ekstra lain seperti IP rating dan dukungan wireless charging yang belum ada. Overall, Asus ROG Phone 5 ini masih tetap menjadi paket komplit layak beli. Dan sama seperti seri sebelumnya nih, bakalan tetap cocok kok untuk pengguna non-gamer. Nah itu tadi video review kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya untuk videonya, biar kita juga bisa kasih info terus ke kalian nih. Nah, gua Ian dari Teman Ponsel. Cabut!